"Gimana untuk hari ini, Num?" tanya bapak yang malam ini datang berkunjung. Setelah toko buka, aku memang memutuskan untuk pindah tinggal di ruko. Alasan pada ibu tidak ingin berabe karena tidak memiliki kendaraan sendiri. Padahal aku ingin tinggal di sini untuk menghindari perpecahan antara orang tua, juga aku dan Sony yang kini tinggal bersamaku. Jangan pernah berpikir aku dan pria itu tidur satu ranjang, karena aku memberikan jarak yang lumayan jauh untuknya. Entah sampai kapan, mungkin sampai 30 tahun seperti percobaan versi dia. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya 30 hari jika nanti tangan Tuhan sudah membukakan pintu hatiku. "Alhamdulillah, Pak, sampai pegal-pegal ini badan," ujarku, seraya memijit pundak yang tadi pagi tertimpa dus mie instan. "Syukurlah kalau rame. Kalau sekiranya kamu dan Sony tidak mampu untuk melayani pelanggan, kamu cari orang buat kerja bantu-bantu kalian." "Enggak ah, Pak, keuntungannya masih sedikit. Tidak akan cukup untuk bayar pegawai. Biarkan saja Ranum dan Sony yang bekerja keras. Toh ini pun buat masa depan kami juga, Pak." Bapak menarik napas dengan sedikit mengangkat kepala ke atas. Tangannya merogoh saku celana lalu menyimpan amplop berwarna coklat di lantai tepat di depanku. "Itu ada sedikit uang untuk tambahan modal, juga untuk kamu membayar pegawai. Jika kamu mau." Bapak merasa lega karena kamu mulai bisa menerima takdir hidup yang Allah kasih untukmu, Num. Meskipun dikata Sony masih muda, tapi jika Bapak lihat dia ada tanggung jawabnya. Bersabarlah dalam menghadapi masalah rumah tangga. Jangan dikit-dikit bisa minta cerai. Belajar mempertahankan apa yang Tuhan berikan, ujar Bapak panjang lebar. Namun bukan kata-kata Bapak yang membuatku membisu, melainkan uang yang Bapak berikan padaku saat ini. Jumlahnya lumayan banyak. Jika itu tabungan Bapak bersama Ibu, rasanya tidak mungkin. Pasti Ibu akan ikut datang ke sini, tidak membiarkan Bapak datang seorang diri. "Bapak, ini uang siapa?" "Uang Bapak." "Bohong, Ibu tahu tentang ini?" tanyaku lagi. Bapak diam beberapa saat hingga akhirnya memintaku untuk tidak menceritakan soal uang ini. Di sini aku semakin yakin jika ada sesuatu yang Bapak rahasiakan dari Ibu. Jangan berpikir buruk tentang dari mana uang ini. Insya Allah ini halal, Num. Ini rezeki kalian yang baru memulai rumah tangga. Tapi, Pak, dengarkanlah Bapak, Renum. Pakailah uang ini atau simpan uang ini, tapi jangan bicarakan ini pada Ibu. Bukan karena jumlahnya, tapi dari mananya itu yang akan jadi masalah. "Emangnya dari mana, Pak?" kembali aku bertanya. "Pokoknya halal. Insya Allah akan berkah jika kamu gunakan untuk keperluan rumah tangga dan yang lainnya." Bapak tidak bisa menjelaskan sekarang. Sudah, simpan sana. Meskipun ragu, tapi tanganku tetap mengambil uang itu. Uang yang menurutku jumlahnya sangat banyak, cukup untuk makan kami bertiga berbulan-bulan ke depan. Bapak menyeruput kopi yang aku suguhkan untuknya. Dia pun melongok ke dalam kamar di mana ada Sanum yang tengah menonton kartun di ponselku. "Kemana Sony?" tanya Bapak kemudian. "Tadi bilangnya mau ke rumah teman, kalau gak salah. Aku gak terlalu merhatiin, sibuk di dapur tadi." Bapak manggut-manggut. Setelah beberapa saat ngobrol, Bapak pun pamit pulang karena malam semakin beranjak. Aku mengantarkan Bapak ke bawah sampai mobilnya hilang dari pandangan. Suasana malam di sini sangatlah sepi. Hanya ada beberapa motor yang kadang lewat di depan ruko dan akan kembali rame sekitar pukul 3 pagi. Aku naik ke atas untuk menyuruh putriku tidur. Besok Sanu baru sekolah seperti biasa setelah beberapa hari bolos karena aku yang sibuk membereskan barang jualan.
"Om Sony, mana?" tanya Sanum seraya berjalan keluar kamar, lalu masuk setelah tidak mendapati Sony di luar. "Belum pulang, mungkin masih kerja kelompok sama temannya," ujarku. "Kalau sekolah kuliah itu harus kerja kelompok ya bunda. Apa Sanum pun akan seperti Om Sony?" Aku tersenyum mendengar pertanyaan Sanum. Sembari tiduran, aku pun menjawab pertanyaan gadis kecilku. Aku mengatakan pada dia jika nanti dia pun akan sekolah tinggi sampai jadi sarjana. Namun tidak seperti Sony yang tidak selesai-selesai meskipun usia sudah mendekati tua. Mengingat pria itu, kemana dia? Hingga larut malam seperti ini belum pulang. Katanya sebentar, cuma ke rumah teman. Tapi kok lama? Sudah sekitar 3 jam dia pergi dan sampai sekarang belum ada deru motor yang datang. Sanum sudah terlelap. Aku bangkit dari pembaringan lalu berjalan ke arah balkon, berdiri di sana seraya melihat-lihat ke kejauhan. Sekiranya ada motor Sony kembali. "Ah, dasar bocah," ujarku masih berdiri di tempat. Beberapa menit tidak aku lihat tanda-tanda kepulangan Sony. Aku pun mengambil ponsel lalu turun ke bawah untuk mengunci pintu ruko seraya menghubungi Sony. Panggilan pertama tidak diangkat. Aku mengulanginya lagi untuk yang kedua kali. Masih tidak diangkatnya juga. Aku duduk di kursi plastik lalu mengetik pesan untuk Sony. "Pulang jam berapa? Pintu mau dikunci. 1 menit, 2 menit, sampai 15 menit, tapi masih tidak ada jawaban. Apa mungkin Sony pulang ke rumah mama ya?" ucapku berujar seorang diri. Kulirik jam yang ada pada layar ponsel. Sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, tapi Sony masih belum pulang. Pesan yang kukirim pun masih tidak dibalasnya. Saat hendak menelepon mama, terdengar deru mobil yang berhenti depan ruko. "Apa itu motor Sony?" tanyaku pada diri sendiri. Aku berdiri kemudian menghampiri pintu tapi tidak berani membukanya. Sony, kamu di luar?" ujarku seraya mengetuk Volidek. "Iya mbak, ini aku." Aku bisa bernapas lega setelah tahu jika orang di luar sana memanglah Sony. Aku pun menggeser pintu agar Sony beserta motornya bisa masuk. Setelah memastikan motor Sony pas tidak menghalangi pintu, aku kembali menggeser folding gate dan menguncinya. "Kamu dari mana sih? Jam segini baru pulang? Emang ada ya kerja kelompok sampai tengah malam kayak gini?" tanyaku seraya bersidekap dada. Sony menolehku sebentar, kemudian dia pergi ke dapur yang masih ada di lantai bawah. Aku masih mengikutinya, menanti jawaban yang belum dia berikan. "Dari mana?" tanyaku lagi. Kini sebelah pundak ku senderkan pada tembok penyekat antara dapur dan tempat menyimpan barang baru. "Dari rumah temen mbak. Maaf ya, sudah buat mbak khawatir." Aku bukannya khawatir, tapi kesel. Aku bela-belain belum tidur karena nungguin kamu. "Bukan apa-apa Sony. Kalau nanti kamu datang setelah aku tidur, kepalaku akan sakit karena tidur yang terganggu. Aku juga takut nanti ada maling masuk kalau pintu belum dikunci." Aku bicara mengeluarkan unek-unek yang tersimpan untuk pria itu. Sedangkan dia begitu santai tanpa ada rasa sesal dan kesal karena telah aku marahi. Sony malah kembali meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Dia juga meminta kunci cadangan untuk dibawa pergi ketika malam hari. Ah, dasar menyebalkan. Pantas saja kuliah tidak pernah selesai. Bukannya belajar malah keluyuran. Aku jadi semakin ragu untuk melanjutkan pernikahan ini. Sony benar-benar tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Sebaiknya mbak segera tidur biar besok pagi bisa langsung buka toko. Aku mendelikkan mata seraya berlalu pergi tanpa disuruh pun. Aku emang akan tidur. Mata ini sudah berat dari tadi, tapi khawatir jika dia belum pulang. Tunggu, khawatir? Oh, bukan.
hanya tidak ingin terbangun karena mendengar folding gate digeser ketika dia datang dan aku sudah tidur. Setelah memastikan semua anggota di rumah ini lengkap, aku pun memutuskan untuk tidur. Aku mengeluarkan kasur lipat dari kamarku, lalu menyimpannya di luar, dan aku pun mulai merebahkan diri menyelami mimpi. Subuh ini aku bangun dengan kepala yang sedikit berat karena kurang tidur. Namun harus tetap bangun karena sudah waktunya untuk menyambut rezeki di pagi hari. Aku turun ke bawah dan sedikit tercengang saat melihat ada tumpukan kardus mie instan minyak goreng yang sengaja dijejer rapi di bawah tangga. Di atasnya ada sebuah kertas yang langsung aku ambil dan baca. Aku sengaja menyimpan ini di sini biar Mbak tidak kesusahan mengambil dari belakang. Mudah-mudahan cukup sampai aku pulang kuliah nanti. Aku mengangkat alis dengan kedua sudut bibir yang terangkat. Cukup perhatian. Terima kasih, ujarku, seraya menatap secari kertas itu. Aku melanjutkan langkah ke kamar mandi. Mandi lalu ambil air wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, aku kembali ke bawah untuk membuatkan sarapan. Dan untuk yang ketiga kalinya, aku dibuat kaget oleh Sony. Rupanya dia sudah membuatkan sarapan untukku dan Sanum, lengkap dengan 2 gelas susu putih di meja makan. Ada kertas lagi di bawah gelas yang berisikan susu. Selamat sarapan, Mbak. Maaf jika rasanya tak karuan. Aku memang tidak jago memasak, hanya pandai mengukir namamu di hatiku. Aku mengerucutkan bibir menahan senyum yang hampir mengembang. Segera aku menggulung kertas itu saat terdengar langkah kaki mendekat. Siapa lagi kalau bukan putriku yang baru saja bangun. Selamat pagi sayang, ucapku merentangkan tangan menyambut bidadari kecil yang baru saja keluar dari singgasananya. Pagi Bunda, apa Om Sony tidak bobok di sini? Tanya Sanum seraya mengusap-ngusap sudut mata menggunakan jari telunjuk. Om Sony bobok di sini, tapi subuh tadi dia sudah pergi lagi. Katanya harus ada yang dikerjakan sebelum pergi ke sekolahnya. Sekarang Sanum mandi ya, Bunda masak air dulu buat Sanum mandi. Aku bangkit lalu menghampiri kompor. Kalau gitu aku cuci muka dulu ya Bunda, mau sarapan sambil nunggu airnya panas. Oke sayang, seruku tanpa mengalihkan pandangan dari kompor yang bersih dan rapi. Tidak ada satu perabotan dapur pun yang kotor di sini. Hanya wastafel yang masih basah, tanda seseorang sudah memakainya. Sambil menunggu air masak dan Sanum sarapan, aku pergi ke belakang untuk mencuci pakaian. Lagi-lagi aku terkejut dengan semua pakaian kotor sudah bersih dan wangi menggantung di tempat jemuran. Kertas ketiga disimpan di atas mesin cuci tepat di bawah deterjen. Mbak, maafkan aku telah lancang memegang sesuatumu. Ya, gimana lagi ya Mbak, gak ada cara lain selain dipegang. Tidak mungkin kan aku akan menyemurnya dengan cara menggigit kain segitiga berwarna merah muda itu. Kini mataku membulat membaca pesan yang ditulis Sony. Pipiku seketika memanas dengan bibir yang terangkat ke atas. Malu sekali membayangkan Sony memegang benda pribadiku. Aku sampai menutup wajah menggunakan kertas yang dia simpan untukku. Tidak sanggup membayangkan yang telah terjadi tadi. Bersambung.